Kamu lulusan D3 dan mau jadi CPNS? Wah, ini saatnya kamu buka mata dan hitung-hitungan dari sekarang. Karena selain gaji bulanan, kamu juga berhak atas gaji ke-13 loh. Tapi siapa aja sih yang dapat? Berapa besarannya dan apa aja tunjangannya? Banyak calon CPNS yang cuma fokus pada tes dan juga formasi. Tapi mereka lupa satu hal penting, yaitu berapa sebenarnya gaji yang akan diterima. Apalagi untuk lulusan D3 yang notabene masuk dalam golongan 2, kadang masih bingung soal hitungan gaji pokok dan komponen tambahannya, seperti tunjangan keluarga, jabatan, hingga tunjangan pangan. Belum lagi masalah klasik seperti kapan sih gaji ke-13 cair? Saya CPNS baru dapat nggak ya? Saya honorer, bagaimana sih nasib saya? Nah, yuk kita bongkar semua faktanya satu persatu. Dasar hukum untuk tunjangan dan juga gaji jelas pada PP nomor 11 tahun 2025. Tujuannya untuk bantu CPNS dan ASN menghadapi pengeluaran pertengahan tahun, seperti kebutuhan sekolah anak dan juga kebutuhan hari besar keagamaan. Semua CPNS dari golongan 1 hingga 4 punya hak, termasuk kamu yang masih dalam masa percobaan. Berikut ini rincian gaji CPNS golongan 2. Untuk gaji pokok CPNS golongan 2 pada tahun 2025, yang pertama untuk golongan 2A yaitu Rp1.747.200, lalu untuk golongan 2B yaitu Rp1.855.800, untuk golongan 2C yaitu Rp1.964.300, dan untuk golongan 2D yaitu Rp2.072.880. Biasanya CPNS D3 akan mulai dari golongan 2B atau 2C, tergantung akreditasi dan jabatan yang dilamar. Lalu komponen tambahan yang wajib kamu tahu yaitu terdapat tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, dan juga tambahan penghasilan daerah atau TPP khusus di instansi daerah. Jika dijumlahkan, gaji ke-13 CPNS D3 bisa mencapai 2,5 juta hingga 3 juta tergantung instansi. Untuk instansi pusat mendapatkan tunjangan kinerja yang cukup tinggi. Contohnya di kementerian besar, tukin bisa lebih besar dari gaji pokok. Sementara untuk instansi daerah, tambahan penghasilan pegawai atau TPP bisa sangat variatif. Contohnya di kabupaten kecil mungkin kecil, tapi di provinsi besar bisa lebih besar. Lalu kapan sih gaji ke-13 cair? Nah, paling cepat bulan Juni 2025, tapi tergantung kesiapan anggaran dan juga SK pengangkatan. Pastikan SK pengangkatanmu sudah terbit sebelum Mei 2025 untuk masuk daftar penerima. Berikut ini beberapa syarat menerima gaji ke-13. Tidak semua CPNS otomatis dapat. Tidak dapat jika sedang cuti di luar tanggungan negara, baru diangkat setelah bulan Mei, diberhentikan sementara atau sedang diskors, belum aktif, atau masa kontrak P3K belum efektif. Nah, ini dia beberapa tips mengelola gaji dan juga tunjangan. Yang pertama, bagi untuk 4 pos, yaitu kebutuhan bulanan, dana darurat, investasi jangka panjang, dan biaya pendidikan atau sertifikasi tambahan. Gunakan momen gaji ke-13 untuk memperkuat finansial jangka menengah. Jadi CPNS D3 bukan hanya dapat gaji pokok, tapi juga tunjangan dan gaji ke-13. Nilainya bisa mencapai 3 jutaan tergantung instansi dan lokasi penempatan. Kuncinya adalah pahami hak, rencanakan masa depan keuanganmu sejak awal. Kamu CPNS atau calon pelamar CPNS? Mau tahu gaji, informasi, hingga kisi-kisi soal yang keluar tiap tahun? Yuk gabung bareng kami di aplikasi Jadi ASN. Di dalamnya terdapat tryout, pembahasan lengkap, dan simulasi real CAT ada semuanya. Download sekarang juga di Play Store ataupun App Store. Supaya persiapanmu lebih matang, gunakan Smartbook Jadi ASN yang terbukti telah meluluskan banyak calon ASN. Dapatkan Smartbook Jadi ASN di link deskripsi, atau kamu juga bisa dapatkan Smartbook Jadi ASN di online store lainnya loh. Gaji ke-13 itu bukan bonus semangat, tapi bentuk penghargaan atas dedikasimu. Jadi, siap-siap dari sekarang belajar lebih giat dan atur keuangan lebih cerdas. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan informasi terbaru seputar ASN 2025. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi ASN bersama kamu, jadi ASN bukan lagi mimpi.